Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang Maha mengetahui setiap isi hati, Maha melihat setiap air mata, dan Maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di tengah hiruk-pikuk kehidupan, di antara kesibukan dunia yang tidak pernah berhenti, ada satu amalan yang begitu sunyi, namun memiliki dampak yang luar biasa besar dalam kehidupan seseorang. Amalan itu adalah sholat tahajud, sebuah ibadah yang dilakukan di sepertiga malam terakhir, saat kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya, saat dunia terasa begitu tenang, dan saat langit seakan lebih dekat dengan bumi. Istiqomah dalam sholat tahajud bukanlah perkara yang mudah. Ia bukan hanya soal bangun di malam hari, tetapi tentang melawan rasa malas, mengalahkan kantuk, dan menguatkan niat hanya karena Allah semata. Banyak orang mampu melakukannya sekali dua kali, namun hanya sedikit yang mampu menjadikannya sebagai kebiasaan, sebagai kebutuhan, bahkan sebagai bagian dari hidupnya. Mengapa demikian? Karena tahajud bukan sekedar ibadah fisik, melainkan ibadah hati. Ia membutuhkan keikhlasan, kesungguhan, dan cinta kepada Allah. Ketika seseorang mulai istiqomah dalam tahajud, itu bukan lagi sekedar rutinitas, tetapi sudah menjadi tanda bahwa hatinya mulai terikat dengan Allah, mulai merindukan dialog sunyi dengannya di tengah malam. Tahajud adalah waktu terbaik untuk mencurahkan segala isi hati. Di saat itulah doa menjadi lebih khusyuk, air mata menjadi lebih jujur, dan harapan terasa lebih dekat untuk dikabulkan. Tidak ada gangguan, tidak ada riya, tidak ada pujian manusia. Yang ada hanya seorang hamba dan Robnya. Banyak orang mencari ketenangan di luar, mencari solusi dari manusia, bahkan menggantungkan harapan pada dunia. Namun orang-orang yang istiqomah tahajud, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Mereka menemukan ketenangan dari dalam. Mereka menemukan kekuatan yang tidak terlihat, namun sangat terasa dalam menghadapi kehidupan. Tahajud mengajarkan kita bahwa dalam kesunyian ada kekuatan, dalam keheningan ada jawaban, dan dalam kedekatan dengan Allah ada solusi atas segala persoalan hidup. Bahkan seringkali masalah yang terasa berat di siang hari menjadi terasa ringan setelah kita bersujud di malam hari. Istiqomah tahajud juga membentuk karakter seseorang. Ia melatih disiplin, melatih kesabaran, dan menumbuhkan rasa tawakal yang kuat. Orang yang terbiasa bangun malam untuk menghadap Allah akan memiliki jiwa yang lebih tenang, lebih sabar, dan tidak mudah goyah oleh ujian dunia. Lebih dari itu, tahajud adalah tanda cinta seorang hamba kepada Robnya, karena cinta itu membutuhkan pengorbanan, dan bangun di malam hari meninggalkan kenyamanan tidur demi beribadah adalah salah satu bentuk pengorbanan yang paling indah. Dari sinilah Allah memberikan balasan yang luar biasa, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Saudara-saudaraku, mungkin saat ini kita merasa hidup penuh dengan masalah, hati gelisah, pikiran tidak tenang, rezeki terasa sempit, atau doa terasa belum dikabulkan. Bisa jadi kita terlalu jarang mengetuk pintu langit di waktu yang paling mustajab. Bisa jadi kita belum menjadikan tahajud sebagai bagian dari kehidupan kita. Padahal di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan menawarkan ampunan, mengabulkan doa, dan memberikan pertolongan bagi hamba-hambanya yang memohon. Betapa ruginya jika kita melewatkan kesempatan itu hanya karena kita terlalu nyaman dengan tidur kita. Istiqomah dalam tahajud bukan berarti harus langsung sempurna. Mulailah perlahan, dari 2 rakaat, dari niat yang tulus, dari usaha yang sederhana namun konsisten. Karena Allah tidak melihat seberapa banyak amalan kita, tetapi seberapa ikhlas dan seberapa istiqomah kita dalam melakukannya. Dan percayalah, ketika seseorang mulai menjaga tahajudnya, Allah akan mulai mengatur hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Jalan yang sulit menjadi mudah, hati yang gelisah menjadi tenang, dan harapan yang terasa jauh menjadi dekat. Inilah mengapa istiqomah salat tahajud memiliki hikmah yang sangat besar dalam kehidupan. Bukan hanya berdampak pada akhirat,
tetapi juga pada kehidupan dunia kita sehari-hari. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin mengajak Anda semua, jika merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tuliskan komentar Anda, serta dukung channel ini dengan subscribe agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas 5 hikmah besar istiqomah salat tahajud dalam hidup. Hikmah pertama, hati menjadi lebih tenang dan dekat dengan Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hikmah pertama dari istiqomah salat tahajud adalah hati yang menjadi lebih tenang dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu anugerah terbesar yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang, padahal dampaknya sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Di zaman sekarang, banyak manusia yang hidup dalam kegelisahan. Pikiran terasa penuh, hati terasa sempit, dan hidup seakan kehilangan arah. Masalah datang silih berganti, tekanan hidup semakin berat, dan tidak sedikit yang akhirnya merasa lelah secara batin. Mereka mencoba mencari ketenangan dari berbagai hal, hiburan, harta, bahkan pengakuan manusia. Namun tetap saja, hati tidak benar-benar merasa damai. Disinilah tahajud menjadi jawaban. Ketika seseorang mulai istiqomah bangun di sepertiga malam terakhir, lalu berdiri menghadap Allah dalam kesunyian, ada sesuatu yang perlahan berubah dalam dirinya. Hatinya mulai merasakan ketenangan yang berbeda, ketenangan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dibuat-buat, dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena tahajud adalah momen paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya. Di saat dunia terlelap, di saat manusia lain sibuk dengan tidurnya, seorang hamba justru memilih untuk bangun, berwudu, dan berdiri dalam sholat. Ia meninggalkan kenyamanan demi sebuah pertemuan yang penuh keikhlasan. Dalam sujudnya, ia mencurahkan segala isi hati. Ia mengadu tanpa rasa malu, menangis tanpa perlu ditahan, dan berharap tanpa ragu. Tidak ada perantara, tidak ada gangguan, hanya ada dirinya dan Allah. Dari sinilah lahir ketenangan itu. Ketika hati terbiasa berbicara dengan Allah, maka beban hidup tidak lagi terasa seberat sebelumnya. Masalah mungkin tetap ada, tetapi cara kita memandangnya menjadi berbeda. Hati menjadi lebih lapang, pikiran menjadi lebih jernih, dan jiwa menjadi lebih kuat. Orang yang istiqomah tahajud tidak berarti hidupnya tanpa masalah. Justru bisa jadi ujiannya lebih berat. Namun bedanya, ia memiliki tempat kembali yang pasti. Ia tidak merasa sendirian, karena ia tahu bahwa ada Allah yang selalu mendengar setiap keluh kesahnya. Ketika siang hari ia menghadapi tekanan hidup, malam harinya ia mengadu kepada Allah. Ketika manusia tidak memahami dirinya, Allah selalu memahami. Ketika dunia terasa sempit, ia menemukan kelapangan dalam sujudnya. Inilah yang membuat hati menjadi tenang. Ketenangan ini juga membuat seseorang lebih sabar dalam menghadapi ujian. Ia tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah kecewa berlebihan terhadap manusia. Karena ia sudah menggantungkan harapannya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Lebih dari itu, kedekatan dengan Allah yang dibangun melalui tahajud akan memunculkan rasa diawasi olehnya dalam setiap aktivitas. Ini membuat seseorang lebih berhati-hati dalam bertindak, lebih menjaga lisannya, dan lebih menjaga perbuatannya. Bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena merasa dekat dengan Allah. Semakin sering seseorang bangun malam untuk tahajud, semakin ia merasakan bahwa Allah itu benar-benar dekat. Doanya terasa lebih hidup, zikirnya terasa lebih dalam, dan ibadah lainnya pun menjadi lebih bermakna. Bahkan, ada satu momen yang sering dirasakan oleh orang-orang yang istiqomah tahajud, yaitu ketika air mata mengalir tanpa dipaksa. Air mata itu bukan karena kesedihan semata, tetapi karena rasa haru, rasa syukur, dan rasa cinta kepada Allah. Dan air mata seperti ini adalah tanda bahwa hati mulai hidup. Saudara-saudaraku, hati yang tenang adalah kunci dari kebahagiaan sejati. Bukan banyaknya harta, bukan tingginya jabatan, dan bukan pujian manusia yang membuat seseorang bahagia. Tetapi hati yang dekat dengan Allah, itulah sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Dan tahajud adalah salah satu jalan tercepat untuk mencapai itu. Namun perlu diingat, ketenangan ini tidak datang secara instan. Ia adalah hasil dari proses, dari perjuangan melawan rasa malas, dari usaha untuk terus istiqomah meskipun berat. Mungkin di awal terasa sulit, mungkin sering terbangun lalu tidur lagi. Mungkin niat kadang naik turun, tapi selama kita terus berusaha,
Allah akan melihat dan menilai setiap langkah kita. Sedikit demi sedikit, hati akan mulai berubah. Yang dulu gelisah menjadi lebih tenang. Yang dulu mudah cemas menjadi lebih yakin. Yang dulu sering mengeluh menjadi lebih bersyukur. Inilah bukti bahwa tahajud bukan hanya ibadah, tetapi juga terapi bagi jiwa. Bagi siapa saja yang saat ini merasa hidupnya penuh tekanan, cobalah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui tahajud. Tidak perlu langsung lama, tidak perlu langsung banyak. Mulailah dengan 2 rakaat, dengan niat yang tulus, dan dengan harapan yang besar kepada Allah. Jadikan tahajud sebagai tempat pulang bagi hati yang lelah. Dan percayalah, ketika hati sudah dekat dengan Allah, maka apapun yang terjadi dalam hidup, kita akan tetap merasa kuat. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kita memiliki sandaran yang tidak pernah mengecewakan. Inilah hikmah pertama dari istiqomah sholat tahajud. Hati yang menjadi tenang dan kedekatan yang semakin erat dengan Allah. Sebuah nikmat yang tidak terlihat namun sangat terasa dan menjadi fondasi utama dalam menjalani kehidupan yang penuh ujian ini. Hikmah kedua, dimudahkan urusan dan dibukakan jalan rezeki. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hikmah kedua dari istiqomah sholat tahajud adalah dimudahkannya berbagai urusan hidup dan dibukakannya pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Setiap manusia pasti memiliki urusan dalam hidupnya. Ada yang sedang berjuang mencari pekerjaan, ada yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, ada yang berusaha menyelesaikan masalah keluarga, dan ada pula yang sedang berjuang keluar dari tekanan hidup yang terasa begitu berat. Tidak sedikit yang sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya belum juga terlihat. Di titik inilah banyak orang mulai merasa lelah, putus asa, bahkan kehilangan harapan. Padahal ada satu jalan yang sering kali terlupakan, yaitu mengetuk pintu langit melalui sholat tahajud. Ketika seseorang istiqomah dalam tahajud, ia bukan hanya sedang beribadah, tetapi juga sedang membangun hubungan yang kuat dengan Allah. Dan ketika hubungan dengan Allah sudah kuat, maka Allah lah yang akan mengatur urusan hidupnya. Seringkali kemudahan hidup bukan datang dari usaha semata, tetapi dari pertolongan Allah yang hadir di waktu yang tepat. Ada jalan yang tiba-tiba terbuka, ada masalah yang tiba-tiba menemukan solusi, dan ada rezeki yang datang dari arah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Inilah salah satu keajaiban dari tahajud. Orang yang istiqomah tahajud akan merasakan bahwa hidupnya perlahan berubah. Bukan berarti langsung menjadi mudah tanpa ujian, tetapi ia akan melihat bagaimana Allah mempermudah setiap langkahnya. Sesuatu yang sebelumnya terasa buntu, tiba-tiba menemukan jalan keluar. Sesuatu yang sebelumnya terasa berat menjadi lebih ringan untuk dijalani. Mengapa ini bisa terjadi? Karena dalam tahajud, seorang hamba tidak hanya meminta, tetapi juga berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ia menyadari bahwa dirinya lemah dan hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dari sinilah lahir tawakal yang sebenarnya. Ketika seseorang sudah benar-benar bertawakal, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Rezeki pun demikian. Banyak orang mengira bahwa rezeki hanya datang dari kerja keras semata, padahal kerja keras hanyalah sebab, sedangkan yang menentukan adalah Allah. Dan salah satu cara untuk membuka pintu rezeki adalah dengan mendekatkan diri kepadanya, terutama di waktu tahajud. Betapa banyak kisah orang-orang yang istiqomah tahajud, lalu Allah bukakan pintu rezeki yang tidak pernah mereka duga. Ada yang mendapatkan pekerjaan setelah sekian lama menganggur, ada yang usahanya tiba-tiba berkembang, ada yang dilunasi hutangnya, bahkan ada yang diberikan ketenangan dalam kondisi ekonomi yang sederhana. Ini menunjukkan bahwa rezeki bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal keberkahan. Orang yang rajin tahajud mungkin tidak selalu memiliki harta yang melimpah, tetapi ia akan merasakan cukup. Hatinya tidak serakah, hidupnya terasa ringan, dan apa yang dimilikinya terasa berkah. Sebaliknya, orang yang jauh dari Allah, meskipun hartanya banyak, seringkali merasa kurang. Hatinya gelisah, hidupnya tidak tenang, dan selalu merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Inilah perbedaan yang sangat nyata. Selain itu, tahajud juga membuat seseorang lebih peka terhadap peluang dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Karena hatinya dekat dengan Allah, maka ia akan lebih mudah mendapatkan petunjuk dalam hidupnya. Ia tidak terburu-buru, tidak gegabah, dan lebih tenang dalam menghadapi setiap pilihan. Keputusan yang diambil pun menjadi lebih tepat karena didasari oleh hati yang jernih dan pikiran yang tenang.
Saudara-saudaraku, kemudahan hidup bukan berarti tanpa masalah, tetapi bagaimana kita mampu menjalani masalah dengan lebih ringan dan menemukan jalan keluar yang benar. Dan tahajud adalah salah satu kunci untuk mendapatkan itu semua. Namun sekali lagi, semua ini membutuhkan proses. Tidak cukup hanya 1-2 malam, tetapi perlu istiqomah, perlu kesungguhan, perlu kesabaran. Mungkin di awal kita belum merasakan perubahan apa-apa, mungkin doa kita terasa belum dikabulkan, tapi jangan berhenti, karena setiap doa yang kita panjatkan di sepertiga malam tidak pernah sia-sia. Semua dicatat, semua didengar, dan semua akan dijawab oleh Allah di waktu yang paling tepat. Terkadang Allah tidak langsung memberikan apa yang kita minta, tetapi memberikan apa yang kita butuhkan. Dan seringkali apa yang kita butuhkan itu jauh lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Inilah mengapa kita harus terus percaya dan terus istiqomah. Bagi siapa saja yang saat ini sedang menghadapi kesulitan hidup, jangan hanya mengandalkan usaha lahiriah, perkuat juga usaha batiniah. Bangun di malam hari, sujud kepada Allah dan mintalah dengan penuh keyakinan. Jadikan tahajud sebagai kunci untuk membuka pintu-pintu kemudahan dalam hidup. Dan percayalah, ketika Allah sudah membuka jalan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ketika Allah sudah mencukupkan rezeki, tidak ada yang bisa menguranginya. Inilah hikmah kedua dari istiqomah sholat tahajud, dimudahkan segala urusan dan dibukakan pintu rezeki. Sebuah karunia yang luar biasa, yang akan dirasakan oleh siapa saja yang benar-benar menjaga dan menghidupkan tahajud dalam kehidupannya. Hikmah ketiga, doa lebih mustajab dan lebih dekat dengan pengabulan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hikmah ketiga dari istiqomah sholat tahajud adalah doa yang menjadi lebih mustajab dan lebih dekat dengan pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia pasti memiliki doa. Ada harapan yang disimpan dalam hati, ada keinginan yang terus dipanjatkan, dan ada impian yang ingin diwujudkan. Namun tidak sedikit yang merasa bahwa doanya belum dikabulkan. Bahkan ada yang sampai bertanya dalam hati, mengapa doa saya belum dijawab? Padahal, salah satu kunci terbesar agar doa lebih mudah dikabulkan adalah memilih waktu yang tepat. Dan tahajud adalah salah satu waktu paling istimewa untuk berdoa. Di sepertiga malam terakhir, ketika kebanyakan manusia tertidur lelap, Allah membuka pintu langit selebar-lebarnya. Pada saat itulah Allah menawarkan ampunan, mendengar setiap permohonan, dan mengabulkan doa hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Inilah waktu yang sangat berharga. Orang yang istiqomah tahajud berarti ia rutin hadir di waktu istimewa ini. Ia tidak hanya berdoa sesekali, tetapi menjadikannya sebagai kebiasaan. Setiap malam ia kembali mengetuk pintu langit. Setiap malam ia mengulang doanya dengan penuh harap dan keyakinan. Dari sinilah doa menjadi lebih hidup. Berbeda dengan doa yang dipanjatkan di tengah kesibukan atau dalam kondisi tergesa-gesa, doa di waktu tahajud lahir dari hati yang tenang. Tidak ada gangguan, tidak ada distraksi, hanya ada keheningan, keikhlasan, dan kedekatan dengan Allah. Ketika hati sudah benar-benar hadir, maka doa yang keluar pun menjadi lebih tulus. Dan doa yang tulus memiliki kekuatan yang luar biasa. Istiqomah dalam tahajud juga mengajarkan kita untuk bersabar dalam berdoa. Kita tidak lagi menuntut agar doa segera dikabulkan, tetapi belajar untuk percaya bahwa Allah akan menjawabnya dengan cara yang paling benar. Kadang Allah mengabulkan dengan cepat, kadang menundanya, dan kadang menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Orang yang rajin tahajud akan memahami hal ini. Ia tidak mudah putus asa ketika doanya belum terwujud. Ia justru semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin memperbaiki ibadahnya, dan semakin memperbanyak doa. Karena ia yakin tidak ada doa yang sia-sia. Selain itu, tahajud membuat hubungan kita dengan Allah menjadi lebih dekat. Ketika hubungan ini sudah kuat, maka doa tidak lagi terasa sebagai permintaan semata, tetapi menjadi bagian dari komunikasi yang penuh cinta antara hamba dan Robnya. Ia tidak hanya berdoa saat butuh, tetapi juga saat bersyukur. Ia tidak hanya meminta, tetapi juga memuji dan mengagungkan Allah. Dari sinilah lahir doa-doa yang penuh makna. Saudara-saudaraku,
Seringkali yang menghalangi doa kita bukan karena Allah tidak mau mengabulkan, tetapi karena hati kita yang belum sepenuhnya dekat dengannya. Kita berdoa, tetapi hati kita masih sibuk dengan dunia. Kita meminta, tetapi keyakinan kita masih lemah. Tahajud membantu memperbaiki itu semua. Dengan bangun di malam hari, kita melatih diri untuk fokus hanya kepada Allah. Kita belajar untuk menghadirkan hati dalam setiap doa. Kita belajar untuk benar-benar yakin bahwa hanya Allah yang mampu mengabulkan segala sesuatu. Dan ketika keyakinan itu sudah kuat, maka doa akan terasa berbeda. Ada kekuatan di dalamnya, ada harapan yang lebih besar, dan ada ketenangan meskipun doa itu belum juga terwujud. Bahkan banyak orang yang merasakan bahwa setelah rutin tahajud, doanya mulai dikabulkan satu persatu. Hal-hal yang dulu terasa mustahil perlahan menjadi kenyataan. Masalah yang dulu terasa sulit mulai menemukan solusi. Ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari janji Allah kepada hambanya yang bersungguh-sungguh. Namun perlu kita pahami, pengabulan doa tidak selalu dalam bentuk yang kita inginkan. Kadang Allah memberikan sesuatu yang berbeda, tetapi itu justru lebih baik bagi kita. Misalnya kita meminta sesuatu tetapi tidak diberikan. Ternyata jika diberikan, itu akan membawa keburukan dalam hidup kita. Maka Allah menahannya bukan karena tidak sayang, tetapi karena kasih sayangnya yang begitu besar. Orang yang istiqomah tahajud akan lebih mudah menerima hal ini. Ia tidak mudah memaksakan kehendaknya, tetapi lebih memilih untuk percaya kepada ketetapan Allah. Inilah bentuk kedewasaan dalam berdoa. Saudara-saudaraku, jika saat ini ada doa yang belum dikabulkan, jangan berhenti, jangan menyerah. Bisa jadi Allah sedang menunggu kita untuk lebih mendekat kepadanya. Bisa jadi Allah ingin melihat seberapa sungguh kita dalam memohon. Dan tahajud adalah salah satu bukti kesungguhan itu. Ketika kita rela meninggalkan tidur demi berdoa, itu menunjukkan bahwa kita benar-benar membutuhkan Allah. Dan Allah sangat mencintai hamba-hamba yang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Mulailah dari yang sederhana, bangun sedikit lebih awal, kerjakan 2 rakaat, angkat tangan dan berdoalah dengan penuh keyakinan. Ulangi setiap malam, jadikan itu kebiasaan, jadikan itu kebutuhan. Dan lihatlah bagaimana Allah akan menjawab doa-doa kita dengan cara yang paling benar dan indah. Inilah hikmah ketiga dari istiqomah sholat tahajud, doa yang lebih mustajab dan lebih dekat dengan pengabulan. Sebuah nikmat yang luar biasa yang akan dirasakan oleh mereka yang tidak lelah mengetuk pintu langit di setiap sepertiga malam terakhir. Hikmah keempat, ditinggikan derajat dan dijaga dari perbuatan buruk. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hikmah keempat dari istiqomah sholat tahajud adalah Allah akan meninggikan derajat seseorang serta menjaganya dari perbuatan-perbuatan buruk yang dapat merusak hidupnya. Setiap manusia tentu ingin menjadi pribadi yang lebih baik, ingin dihormati, ingin memiliki akhlak yang baik, ingin hidupnya bernilai, dan ingin mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Namun, tidak semua orang mengetahui bagaimana cara mencapainya dengan benar. Banyak yang berusaha memperbaiki diri hanya dari luar, memperbaiki penampilan, memperbaiki ucapan di depan manusia, atau berusaha terlihat baik di mata orang lain. Namun, perubahan yang sejati bukan dimulai dari dalam hati, melainkan dari dalam hati. Dan salah satu cara paling kuat untuk memperbaiki hati adalah dengan istiqomah dalam sholat tahajud. Ketika seseorang rutin bangun di malam hari untuk menghadap Allah, ia sedang menjalani proses pembentukan diri yang luar biasa. Ia melatih keikhlasan, karena ibadah ini dilakukan saat tidak ada yang melihat. Ia melatih kejujuran, karena hanya dirinya dan Allah yang tahu. Dan ia melatih kesungguhan, karena harus melawan rasa malas dan kantuk. Dari sinilah Allah mulai meninggikan derajatnya. Derajat yang dimaksud bukan hanya dalam pandangan manusia, tetapi yang lebih penting adalah di sisi Allah. Bisa jadi seseorang tidak dikenal oleh banyak orang, tidak memiliki jabatan tinggi dan tidak terlihat istimewa di dunia. Namun di sisi Allah, ia memiliki kedudukan yang sangat mulia karena kedekatannya dengannya. Orang yang istiqomah tahajud memiliki nilai lebih di hadapan Allah. Ia termasuk dalam golongan hamba-hamba yang dipilih untuk bangun di waktu istimewa. Tidak semua orang diberikan kemampuan untuk itu.
Maka ketika seseorang mampu menjaganya, itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengangkat derajatnya sedikit demi sedikit. Selain itu, tahajud juga menjadi benteng yang sangat kuat dari perbuatan buruk. Mengapa demikian? Karena orang yang terbiasa bangun malam untuk beribadah akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap Allah. Ia akan lebih berhati-hati dalam bertindak, lebih menjaga lisannya, dan lebih selektif dalam bergaul. Ia tidak ingin merusak hubungan indahnya dengan Allah hanya karena perbuatan dosa. Ketika siang hari ia dihadapkan pada godaan, entah itu amarah, keinginan berbuat maksiat, atau hal-hal yang tidak baik, ia akan teringat pada malam harinya. Ia akan berpikir, bagaimana mungkin aku bermaksiat di siang hari, sementara aku berdiri di hadapan Allah di malam hari. Inilah yang membuatnya lebih kuat dalam menahan diri. Tahajud menumbuhkan rasa muraqabah, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah. Ketika rasa ini sudah tertanam dalam hati, maka seseorang akan lebih mudah menjauhi perbuatan buruk, bahkan tanpa harus dipaksa. Ia tidak butuh pengawasan manusia, karena ia sadar bahwa Allah selalu melihatnya. Saudara-saudaraku, banyak kerusakan dalam hidup manusia bukan karena kurangnya ilmu, tetapi karena lemahnya hati dalam menahan diri dari godaan. Dan tahajud adalah salah satu cara terbaik untuk menguatkan hati tersebut. Orang yang menjaga tahajud akan memiliki hati yang lebih bersih, dan hati yang bersih akan memancarkan perilaku yang baik. Ia akan lebih jujur, lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih mudah memaafkan. Inilah akhlak yang lahir dari kedekatan dengan Allah. Lebih dari itu, Allah juga akan menjaga orang-orang yang dekat dengannya dari keburukan yang mungkin mereka tidak sadari. Ada bahaya yang dijauhkan, ada fitnah yang dihindarkan, dan ada kesalahan yang dicegah sebelum terjadi. Ini adalah bentuk penjagaan Allah yang sangat halus, tetapi sangat nyata. Kadang kita tidak menyadari bahwa kita telah diselamatkan dari sesuatu yang buruk. Tiba-tiba kita batal pergi ke suatu tempat, ternyata di sana terjadi sesuatu yang tidak baik. Tiba-tiba kita kehilangan kesempatan tertentu, ternyata itu bukan yang terbaik untuk kita. Semua itu bisa jadi adalah bagian dari penjagaan Allah terhadap hambanya yang dekat dengannya. Orang yang istiqomah tahajud akan lebih sering merasakan hal-hal seperti ini. Hidupnya terasa lebih terarah, lebih aman, dan lebih dijaga. Bukan karena ia tidak pernah salah, tetapi karena Allah membimbingnya untuk kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudaraku, derajat yang tinggi di sisi Allah bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Ia bukan milik orang-orang tertentu saja, tetapi milik siapa saja yang mau berusaha mendekatkan diri kepadanya. Dan tahajud adalah salah satu cara tercepat menuju itu. Namun, sekali lagi, semua ini membutuhkan istiqomah. Tidak cukup hanya semangat di awal, tetapi perlu konsistensi dalam jangka panjang. Mungkin kita pernah semangat tahajud beberapa hari, lalu berhenti. Itu hal yang wajar. Yang penting adalah kita terus kembali, terus mencoba, dan tidak menyerah. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan menuju Allah akan dibalas dengan langkah besar dari Allah kepada kita. Mulailah dengan niat yang tulus, bangun meskipun berat, kerjakan meskipun sedikit, dan jaga meskipun sulit. Lambat laun, kita akan merasakan perubahan dalam diri kita. Hati menjadi lebih bersih, perilaku menjadi lebih baik, dan hidup menjadi lebih terarah. Dan tanpa kita sadari, Allah sedang meninggikan derajat kita di sisinya. Inilah hikmah keempat dari istiqomah sholat tahajud, ditinggikan derajat dan dijaga dari perbuatan buruk. Sebuah karunia yang luar biasa, yang akan membawa kita bukan hanya menjadi pribadi yang lebih baik di dunia, tetapi juga lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah kelima, hidup lebih terarah, penuh keberkahan, dan husnul khotimah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hikmah kelima dari istiqomah sholat tahajud adalah hidup yang menjadi lebih terarah, penuh keberkahan, dan berakhir dengan husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia menjalani kehidupan dengan berbagai tujuan. Ada yang mengejar kesuksesan dunia, ada yang mencari ketenangan hati, ada pula yang berharap mendapatkan kehidupan yang bahagia bersama keluarga. Namun seringkali, di tengah perjalanan,
arah hidup menjadi kabur. Banyak yang merasa berjalan tanpa tujuan yang jelas, terombang-ambing oleh keadaan, dan bingung menentukan langkah. Disinilah tahajud memiliki peran yang sangat besar. Orang yang istiqomah dalam sholat tahajud akan memiliki arah hidup yang lebih jelas. Mengapa demikian? Karena setiap malam ia kembali kepada Allah, memohon petunjuk, memohon bimbingan, dan menyerahkan segala urusannya kepada Zat yang Maha Mengetahui segalanya. Ketika seseorang terus-menerus meminta petunjuk kepada Allah, maka Allah akan membimbingnya. Bimbingan ini tidak selalu datang dalam bentuk yang terlihat, tetapi terasa dalam hati. Ia menjadi lebih yakin dalam mengambil keputusan, lebih tenang dalam langkah, dan lebih mantap dalam menentukan pilihan. Hatinya tidak mudah goyah oleh pengaruh luar, karena ia memiliki pegangan yang kuat, yaitu kedekatannya dengan Allah. Inilah yang membuat hidup menjadi lebih terarah. Selain itu, istiqomah tahajud juga mendatangkan keberkahan dalam hidup. Keberkahan bukan hanya tentang banyaknya harta, tetapi tentang kebaikan yang terus bertambah dalam segala aspek kehidupan. Orang yang hidupnya berkah akan merasakan cukup meskipun sederhana. Waktunya terasa cukup untuk banyak hal. Rezekinya mungkin tidak berlimpah, tetapi selalu cukup dan membawa ketenangan. Keluarganya mungkin tidak sempurna, tetapi penuh dengan kasih sayang. Semua ini adalah tanda keberkahan. Dan salah satu pintu terbesar menuju keberkahan adalah kedekatan dengan Allah, yang salah satunya dibangun melalui tahajud. Saudara-saudaraku, ada banyak orang yang memiliki segalanya secara materi, tetapi hidupnya terasa kosong. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan yang hakiki. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, tetapi wajahnya penuh ketenangan, hatinya lapang, dan hidupnya terasa damai. Perbedaannya terletak pada keberkahan. Tahajud membantu kita untuk mendapatkan keberkahan itu, karena dalam setiap sujud, kita mendekatkan diri kepada sumber segala kebaikan. Kita memohon bukan hanya rezeki, tetapi juga keberkahan dalam rezeki tersebut. Lebih dari itu, istiqomah tahajud juga mempersiapkan kita untuk akhir kehidupan yang baik, husnul khotimah. Ini adalah harapan setiap muslim. Tidak ada yang tahu kapan ajal akan datang. Tidak ada yang tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Namun kita semua berharap dapat mengakhiri kehidupan dalam keadaan iman, dalam keadaan dekat dengan Allah, dan dalam keadaan diridhoinya. Tahajud adalah salah satu jalan untuk menuju itu. Orang yang terbiasa bangun malam untuk beribadah akan memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Ia tidak hanya mengingat Allah di saat susah, tetapi juga di saat lapang. Ia tidak hanya beribadah karena kebutuhan, tetapi karena cinta. Dan ketika cinta kepada Allah sudah tertanam kuat, maka ia akan berusaha menjaga hidupnya agar tetap berada di jalan yang benar. Inilah yang akan membawanya menuju husnul khotimah. Saudara-saudaraku, kematian bukanlah sesuatu yang jauh. Ia bisa datang kapan saja. Maka yang perlu kita persiapkan bukan hanya kehidupan dunia, tetapi juga bagaimana akhir dari kehidupan ini. Apakah kita ingin meninggal dalam keadaan lalai, ataukah kita ingin meninggal dalam keadaan dekat dengan Allah? Orang yang istiqomah tahajud, insya Allah akan lebih siap menghadapi kematian. Karena setiap malam, ia sudah terbiasa berdiri di hadapan Allah. Setiap malam ia sudah terbiasa memohon ampun, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepadanya. Sehingga ketika ajal datang, ia tidak dalam keadaan asing dengan Allah, tetapi dalam keadaan dekat dan terbiasa mengingatnya. Inilah keindahan dari tahajud. Ia tidak hanya memperbaiki hidup kita di dunia, tetapi juga mempersiapkan kita untuk kehidupan setelahnya. Ia tidak hanya memberikan ketenangan sementara, tetapi juga kebahagiaan yang abadi. Namun semua ini kembali kepada satu hal, istiqomah. Tidak cukup hanya mengetahui keutamaan tahajud, tetapi perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari yang kecil, jangan menunggu sempurna, jangan menunggu waktu luang. Mulailah sekarang dengan apa yang kita mampu. Bangun meskipun berat, berdoa meskipun sederhana, istiqomah meskipun sedikit. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Saudara-saudaraku, jika kita ingin hidup yang terarah, penuh keberkahan dan berakhir dengan husnul khotimah, maka jangan tinggalkan tahajud. Jadikan ia sebagai bagian dari hidup kita. Jadikan ia sebagai kebutuhan, bukan beban. Dan percayalah, setiap langkah yang kita ambil menuju Allah tidak akan pernah sia-sia. Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih besar, baik di dunia maupun di akhirat. Inilah
Hikmah kelima dari istiqomah sholat tahajud, hidup yang lebih terarah, penuh keberkahan, dan harapan untuk mendapatkan husnul khotimah. Sebuah anugerah yang luar biasa yang akan dirasakan oleh siapa saja yang menjaga tahajudnya dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita bersama-sama membahas 5 hikmah besar dari istiqomah sholat tahajud, maka dapat kita simpulkan bahwa ibadah ini bukan sekadar amalan tambahan di malam hari, tetapi merupakan kunci perubahan besar dalam kehidupan seorang hamba. Hikmah pertama yang telah kita bahas adalah hati yang menjadi lebih tenang dan semakin dekat dengan Allah. Di tengah kehidupan yang penuh tekanan, tahajud menjadi tempat terbaik untuk menenangkan jiwa. Dalam sujud yang sunyi, seseorang menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Kedekatan dengan Allah inilah yang menjadi sumber kekuatan utama dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Kemudian hikmah kedua, yaitu dimudahkannya urusan dan dibukakannya pintu rezeki. Orang yang istiqomah tahajud akan merasakan bagaimana Allah mempermudah jalannya, membuka peluang yang sebelumnya tidak terlihat, serta memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan hanya tentang banyaknya rezeki, tetapi tentang keberkahan yang menyertainya. Selanjutnya, hikmah ketiga, doa yang menjadi lebih mustajab dan lebih dekat dengan pengabulan. Tahajud adalah waktu terbaik untuk berdoa. Di saat itulah seorang hamba benar-benar hadir dengan hati yang tulus, memohon dengan penuh harap, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Doa yang dipanjatkan dalam kondisi seperti ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan akan dijawab oleh Allah dengan cara yang paling benar. Hikmah keempat adalah ditinggikannya derajat serta dijaganya seseorang dari perbuatan buruk. Tahajud membentuk pribadi yang lebih baik. Ia melatih keikhlasan, kesabaran, dan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dari sinilah lahir akhlak yang mulia serta perlindungan dari berbagai keburukan yang bisa merusak hidup. Dan yang terakhir, hikmah kelima adalah hidup yang lebih terarah, penuh keberkahan, serta harapan untuk mendapatkan husnul khotimah. Orang yang istiqomah tahajud akan memiliki arah hidup yang jelas karena ia selalu memohon petunjuk kepada Allah. Hidupnya menjadi lebih bermakna, lebih berkah, dan lebih siap menghadapi akhir kehidupan dengan keadaan yang baik. Dari kelima hikmah ini kita dapat melihat bahwa tahajud memiliki dampak yang menyeluruh, bukan hanya pada aspek spiritual, tetapi juga pada aspek emosional, mental, dan bahkan kehidupan dunia secara keseluruhan. Ia memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan pada saat yang sama memperbaiki kualitas hidup kita sebagai manusia. Namun perlu kita ingat, semua ini tidak datang secara instan. Istiqomah adalah kunci utama. Mulailah dari yang kecil, dari 2 rakaat, dari niat yang tulus, dan dari usaha yang konsisten. Jangan menunggu sempurna, karena kesempurnaan itu justru lahir dari proses yang terus dijaga. Jika kita mampu menjaga tahajud, maka sejatinya kita sedang menjaga hubungan kita dengan Allah. Dan ketika hubungan itu terjaga, maka Allah akan menjaga hidup kita dengan cara yang paling benar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita semua sedang menjalani perjalanan hidup yang sama, mencari ketenangan, mencari makna, dan berharap mendapatkan akhir yang baik. Namun, jalan menuju itu semua tidak selalu mudah. Tahajud hadir sebagai salah satu jalan terbaik yang Allah berikan kepada hambanya. Jalan yang sunyi tetapi penuh makna. Jalan yang berat di awal tetapi indah di akhir. Jalan yang mungkin tidak dilihat oleh manusia tetapi sangat bernilai di sisi Allah. Maka janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Jika selama ini kita belum terbiasa tahajud, mulailah dari sekarang. Jika kita pernah melakukannya lalu berhenti, kembalilah. Tidak ada kata terlambat untuk mendekat kepada Allah. Selama kita masih diberi nafas, selama itu pula pintu taubat dan pintu kebaikan masih terbuka. Jangan tunggu hidup menjadi tenang baru kita mendekat kepada Allah. Justru dengan mendekat kepada Allah lah,
hidup kita akan menjadi tenang. Bangunlah di sepertiga malam meskipun hanya sebentar. Berdirilah di hadapan Allah meskipun hanya 2 rakaat. Angkat tangan dan berdoalah dengan penuh keyakinan. Karena bisa jadi dari satu malam itulah hidup kita mulai berubah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam sholat tahajud, melembutkan hati kita untuk selalu mengingatnya, serta mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan dengan cara yang paling benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.